Di pagi ini, tak lupa sampaikan bersyukur ada Tuhan yang Maha Esa. Rapatnya kita masih sudah berkumpul di tempat yang berbagi ini. Di sini juga hadir Pak Tri, Pak John, serta Ibu Retno sebagai penguji, dan juga ada Pak Ferdi, Pak Remi sebagai pengawas. Pada tanggal 5 Desember, kami Prodi Sipil melakukan field trip ke Ancol. Di sana kita mendapatkan berbagai pengalaman, menambah wawasan juga, dan juga kita mendapatkan tugas untuk ujian akhir semester. Lalu kami mempercepat mendapat bagian tentang penjelasan tentang tanggul laut. Latar belakang dari tanggul laut tersebut yaitu sebagai pelindung, yang kedua sebagai pembatas, lalu yang ketiga sebagai infrastruktur. Lalu yang chapter pertama kita akan membahas tentang definisi tanggul laut, lalu yang kedua tentang definisi tanggul laut, lalu yang ketiga tentang komponen tanggul laut, lalu yang keempat proses pembuatan tanggul laut, dan terakhir yaitu peranan tanggul laut. Ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ambil dari sini untuk belajar tetapi dari kelompok saudara ini. Kemudian mungkin dan juga Pak teman-teman, saya di sini saya akan menjelaskan tentang tanggul laut. Kita ketahui bahwa tanggul laut adalah sebuah konstruksi di mana konstruksi tersebut akan diabrasi pada bibir pantai yang fungsi utamanya adalah sebagai batasan area urutan yang akan dijadikan atau menjadi lahan sebuah reklamasi. Jenis tanggul. Selain tanggul laut, ternyata ada lagi tanggul yang lain seperti tanggul ilmiah, tanggul lingkungan, tanggul beton, lalu ada tanggul infrastruktur. Secara umum fungsi tanggul fungsinya sama seperti sebagai pembatas, sebagai pelindung, dan sebagai kalau untuk pengisolasi lahan yang terisolir. Tentunya hal yang terisolir ini tidak hanya di lautan atau barahannya, tentunya ada juga yang alamiah. Seperti tanggul alamiah ini terbentuk dari tanggul yang sendirinya dengan proses alam, tidak ada campur tangan manusia. Seperti kita lihat di sini ada sungai, lalu ada daratan yang permukaan laut tinggi. Secara otomatis, walaupun ini bisa kita katakan sebagai tanggul, tapi daratan dari permukaan yang tinggi ini bersifat sebagai tanggul, karena dia memisahkan antara aliran sungai ini dengan daratan lain. Ini dari struktur tanggul alami, yaitu seperti kita lihat di sini, perbedaan permukaan antara permukaan air dengan permukaan si tanah ini. Itu karena itu pohon atau itu bebatuan. Dan dari semua ini bersifatnya tanggul. Dari sini kita lihat ada permukaan yang lebih tinggi, lalu ada air. Secara tidak langsung permukaan ini mengisolir sifatnya, karena adanya permukaan yang tinggi ini mengisolir air yang jika permukaan ini basah dengan air, mungkin airnya ini bisa mengalir ke daratan yang lainnya. Dari sini ada bayangan kamu berwarna biru juga. Kalau dari gambar ini saja kita bisa melihat bahwa permukaan di sini baik yang saya bilang pohon atau batuan atau tanah dapat mengisolasi